Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali hari ini dengan Pak Andika. Pelajaran matematika. Silahkan berdoa dulu. Selesai? Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar materi kita, yaitu tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Ya. Hari ini Rabu 7 Oktober 2020. Materi kita adalah jarak, kecepatan, dan waktu. Baik, kemarin di materi sebelumnya yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu, jam, menit, detik gitu ya. Nah itu nanti di materi ini, nah ini masuk ya, satuan waktu. Kemudian di materi yang sebelumnya juga kita sudah belajar tentang satuan panjang, kilometer, hektometer, ya, kemudian dekameter, meter sampai milimeter. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan jarak. Jadi yang dua materi kemarin yang kita pelajari tentang satuan waktu dan satuan panjang gitu ya. Nah itu hubungannya sama ini. Satuan waktunya berhubungan dengan waktu, satuan panjangnya nanti berhubungan dengan jarak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi inti kita, yaitu tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Dari tiga materi ini, karena satu kesatuan dan dua materi sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke materi yang kecepatan. Baik anak-anak, pada kehidupan sehari-hari ya, kalian biasanya mungkin dibonceng oleh orang tuanya, atau mungkin naik mobil ataupun naik kendaraan umum gitu ya. Biasanya di depan sopir ya, kalau mobil itu di depan sopir, di depannya itu ada angka-angka gitu ya, ada angka-angka yang menunjukkan misalkan 20, 40, 60, 80, 100 dan seterusnya. Di sepeda motor juga itu biasanya ada ditunjukkan angka 20 ya, 40, 60, 80, 100 dan seterusnya. Atau sekarang ya yang lagi musim, ketika kita naik sepeda ongkel, sepeda pancal, sepeda angin gitu ya, itu biasanya ada dilengkapi sepeda sekarang itu ada kotak kecil di depan ya, di depan pengemudi itu ada menunjukkan angka berapa. Nah, itu sebenarnya disebut dengan speedometer ya, diambil dari bahasa Inggris. Speed itu kecepatan, meter itu yang mengukur jaraknya. Nah, di materi ini kita akan belajar hal tersebut. Jadi di kehidupan nyata kita akan bertemu yang namanya speedometer itu. Nah, di materinya kita akan belajar teorinya seperti ini. Baik, langsung saja. Berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu itu pasti ada satuan rumusnya. Jadi seperti ini, Pak Andika sudah buatkan ya. Ada rumus yang harus kalian pahami. Ya. Pak, dihafalkan boleh, gitu ya. Ada J, K, W, jarak, kecepatan, waktu. Ya. Ada J itu untuk singkatan jarak, W itu untuk waktu, kemudian K itu untuk kecepatan. Halaman 56 dan 57 di buku elektronik atau di buku cetak kalian ya yang sudah terima, silakan dibuka. Itu ada satuan jarak, waktu, dan kecepatan. Pada buku tersebut dituliskan bahwa jarak itu adalah S. Kemudian untuk waktu itu T, dan untuk kecepatan itu V dengan tanda atas seperti ini. Nah, biasanya untuk tingkat SMP SMA itu dipakai yang seperti ini, S, T, dan V. Tapi kalau pada tingkatan SD pada umumnya itu kita menggunakan ini jarak, waktu, dan kecepatan. Untuk memudahkan kalian, dasarnya seperti ini loh. Ada jarak, waktu, dan kecepatan. Sama Pak Andika tadi dibuatkan segitiga seperti ini, ada jarak, kecepatan, dan waktu gitu ya. Nah ini ada maksudnya. J di atas, ada tanda seperti ini, kemudian ada tanda seperti ini. Nah, jarak, kecepatan, dan waktu ini bisa Pak Andika tuliskan seperti ini. Nah, apa Pak maksudnya? Ini kan tanda bagi, kemudian kan ini tanda kali. Maka kalau kita masukkan rumusnya adalah seperti ini. Ketika kalian akan mencari jarak, gitu ya, mencari jarak, berapa jaraknya misalkan dari kota A ke kota B, maka rumus ini cukup jaraknya kalian tutup. Ya, J-nya ditutup, maka akan muncul huruf K dan W. Maka dapat kita tuliskan
kecepatan dikalikan waktu, seperti itu. K dikali W. Kemudian kalau kita mencari kecepatan, itu adalah jarak dibagi waktu, ya. J per W atau J dibagi W. Kita lihat, kita mencari kecepatan, maka kecepatan kita tutup. Berarti jarak dibagi waktu per atau bagi, ya, untuk mencari kecepatan. Ketika kita akan mencari waktu, ya, pada soal nanti pasti ditanyakan entah itu jarak, kecepatan atau waktu, gitu ya. Ketika kita mencari waktu, maka jarak itu dibagi dengan kecepatan. J per K atau J dibagi K. Seperti ini, W-nya kita tutup, gitu ya. W-nya kita tutup, maka akan terlihat di sini ada J dibagi K, J per K, gitu ya. Oke. Untuk rumus ini tolong nanti difahami. Kalau dihafalkan gimana Pak? Boleh, lebih baik, gitu ya. Jadi silahkan nanti rumus dasar ini harus paham. Oke, materi ini kita akan lebih fokus mencari kecepatan dulu. Jadi nanti kita pelan-pelan satu persatu bagaimana mencari jarak, bagaimana mencari kecepatan, dan bagaimana kita mencari waktu. Tapi pada materi khusus hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Nanti di materi selanjutnya kita akan belajar jarak, kita akan belajar waktu. Oke, ya, mencari kecepatan. Baik, pada buku kalian, ya, entah elektronik ataupun buku paket, silahkan dibuka pada halaman 57. Di situ ada contohnya, ya. Nanti Pak Andika akan memberikan contoh, mungkin 2 atau 3 contoh. Silahkan nanti kita lihat, nanti kita pelajari sama-sama, ya. Silahkan dibuka dulu halaman 57. Di situ ada contoh, kemudian yang bawah itu ada tabel, ya. Silahkan dilihat tabelnya. Di situ ada contoh, ada soal. Pak Andika buat contoh 2 saja, mungkin ya, cukup 2 saja. Di situ ada yang menunjukkan jarak, ya. Pada tabelnya itu ada jarak, tertulis di situ, misalkan dituliskan, ya, diketahui, ya, J-nya jarak pada buku tersebut adalah 120 km. Nah, satuan panjang menunjukkan jarak. Kemudian waktunya W, di situ tertulis 3 jam. Ya, ini diketahui jaraknya 120 km, waktunya 3 jam. Kemudian pertanyaannya, ya, yang ditanya pada soal tersebut ditanya adalah kecepatan K. Dimana K ini, kecepatan ini biasanya ditunjukkan dengan kilometer per jam seperti pada buku kalian, tapi tidak selalu, ya, tidak selalu kilometer per jam. Mungkin nanti meter per menit, mungkin nanti kilometer per menit, itu nanti tergantung soalnya. Tapi kebetulan soal yang kita kerjakan satuannya kilometer dan jam, maka biasanya ditanyakan seperti ini. Nah, langkah kita mengerjakan bagaimana? Kita jawab, ya, jawab. Misalkan kita mencarikan, maka kita lihat segitiganya tadi. Boleh kalian membuat segitiga di sini, boleh. Misalkan, ya, buat segitiga. Tuh. Yang ditanyakan apa? Kecepatan. Kita tuliskan dulu. J, K, W. Jarak, kecepatan, waktu. Yang dicari apa? Kecepatan. Maka kecepatan ini silahkan ditutup. Boleh. Seperti ini atau ditutup, gitu ya. Maka tinggal J per W. Maka J per W. J per W seperti ini, atau J dibagi W. Ini, ya, sama. Boleh. Tergantung kalian membuatnya seperti apa. Untuk mencari kecepatan, ya. Kita tuliskan biar tidak bingung. K sama dengan J per W atau J dibagi W. Kemudian angkanya kita masukkan. K sama dengan J-nya berapa tadi jaraknya? 120 km. Kemudian W-nya berapa? W-nya dilihat waktunya 3 jam. Kita tuliskan. Nah, K
Kalau sudah seperti ini, kita lihat angkanya. Satuannya nanti dulu kita lihat, karena satuannya pasti nanti kilometer per jam, karena ada kilometer dan jam. Kita lihat 120 per 3 atau 120 dibagi 3. Boleh kita tuliskan ya. Cukup angkanya dulu, tidak apa-apa. 120 per 3 atau 120 dibagi 3. Satuannya nanti dulu, tidak apa-apa. 120 dibagi 3 hasilnya berapa? 40. Satuannya apa? Kita tuliskan kilometer per jam. Nah, seperti ini. Jadi jarak 120 km, waktunya 3 jam, kecepatannya berapa? Berapa kilometer per jam? Maka kecepatannya adalah 40 km per jam. Baik. Pada tabel tersebut silahkan dilihat sekarang soal yang kedua. Di situ tertulis ada jarak ya 212 km. Nah, kita tuliskan misalkan di sini ya. J jarak 212 km. Kemudian waktunya W sama dengan 4 jam. Oke. Ada jarak 212 km, kemudian W waktunya adalah 4 jam. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatan K. Ya. K. Maka biasanya ditunjukkan tadi dengan satuan kilometer per jam. Sama ya satuannya. Sesuai soalnya nanti dilihat. Jadi tidak selalu nanti kecepatan itu satuannya kilometer per jam. Tidak, tergantung soalnya. Kalian lihat nanti bentuk soalnya berbeda, maka satuannya nanti juga mengikuti. Gitu ya. Baik, kita akan jawab. Kita buat segitiga lagi. Misalkan ya, kalian ketemu soal baru, silakan dibuat lagi jarak, kecepatan dan waktu. Karena yang ditanya adalah kecepatan, maka kecepatan bisa kalian tutup seperti ini. Maka dapat dituliskan K sama dengan kecepatan sama dengan J per W atau J dibagi W. Jarak per waktu atau jarak dibagi waktu. Itu ya. Oke, kalau sudah seperti ini gimana Pak? Kita masukkan angkanya. K sama dengan jaraknya kita lihat berapa? 212 km jaraknya. Kemudian kita masukkan waktunya. Waktunya berapa? Waktunya adalah 4 jam. Seperti ini. Seperti itu soal yang tadi, maka kita lihat angkanya dulu. 212 dan 4. Kita tuliskan 212 dibagi 4 atau per 4 ya. Terus kalau sudah kita tuliskan nanti hasilnya di sini 212 dibagi 4. Silakan kalian nanti bisa pakai cara porogatif ya. Silakan materi porogatif tidak perlu Pak Andika tuliskan di sini. Silakan dibuat latihan di rumah. 212 dibagi 4. Nah, akan ketemu berapa? 53. Satuannya apa? Kilometer per jam. Ini ya. Jadi untuk mencari kecepatan jarak dibagi waktu. Nih, kecepatan sama dengan J per W atau jarak dibagi. Baik. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan. Pada buku paket matematika atau buku elektronik silahkan dibuka pada halaman 59. Di situ ada contoh soal cerita, gitu ya. Akan kita coba kerjakan misalkan pada nomor 1 dan 2 saja Pak Andika contohkan, nanti yang lain bisa dibuat untuk soal latihan. Baik, untuk soal yang nomor 1 yang pertama, di situ ada soal cerita yang menceritakan seorang pelari namanya adalah Edo, gitu ya. Dia dapat berlari sejauh 100 meter. Jadi si Edo ini berlari sejauh 100 meter dalam waktu
ya, waktunya di situ disebutkan adalah 10 detik. Baik, dapat kita tuliskan, diketahui, ya, diketahui itu aja disingkat diketahui ya. Edo itu berlari sejauh 100 meter jaraknya, ya. Kalau seperti ini pasti jarak, ya, 100 meter. Kemudian waktunya, si Edo ini membutuhkan waktu, kalau 100 meter waktunya itu adalah 10 detik. Nah, tadi di contoh soal yang sebelumnya kita membahas satuannya pasti kilometer dan jam, kilometer dan jam. Nah, tidak selalu, tergantung soal yang kita bahas, tergantung soal yang kita kerjakan. Maka satuannya bisa saja meter, bisa hektometer, bisa dekameter, ya, bisa sentimeter. Satuannya pun juga jam, waktunya juga kadang berubah. Ada jam, kadang menit, kadang detik. Nah, kebetulan kita mengerjakan ini adalah meter dan detik. Kemudian ditanya, yang ditanyakan, nah, kita singkat saja dit, gitu ya. Ditanya, yang ditanya adalah kecepatan. Berapa kecepatannya si Edo ini tadi ketika berlari? Maka dapat kita jawab, gitu ya, jawab. Kita buat segitiga seperti yang tadi, seperti ini, di mana ada jarak, kecepatan, dan waktu. Karena yang ditanya kecepatan akan kita tutup, ya, bisa dicoret seperti ini atau kalian tutup pakai tangan bisa. Maka untuk mencari K, untuk mencari kecepatan, maka J jarak per W, atau bisa dituliskan, ya, J jarak dibagi W, dibagi waktu. Kalau sudah seperti ini gimana Pak? Sama dengan yang tadi, kita masukkan angkanya, ya, kita masukkan angkanya. K, kecepatan yang ditanyakan kan, jaraknya berapa? 100 meter. Kemudian waktunya berapa? Waktunya adalah 10 detik. Nah, kita singkat aja DTK, apa ya? Tahu ya maksudnya ya. Maka kalau sudah seperti ini, kita hitung 100 per 10. Satuannya nanti dituliskan belakangan, tidak apa-apa. 100 dibagi 10, ya. 100 dibagi 10 dapat berapa? Dapat 10. Satuannya apa Pak? Nah, ini meter per detik. Jadi untuk soal yang pertama, jawabannya kecepatan si Edo ketika berlari itu adalah 10 meter per detik. Soal cerita yang nomor 2, gitu ya. Pada buku paket elektroniknya atau buku paketnya dapat disimak pada halaman 59 nomor 2, atau di bawah sini juga ada keterangannya ya. Baik. Pada soal cerita yang nomor 2, ya, sebuah sepeda dalam waktu 10 menit dapat menempuh jarak 2000 meter. Jadi ada misalkan ya, anggap aja ada seorang anak naik sepeda dalam waktu 10 menit itu dapat menempuh jarak, ya, sejauh 2000 meter. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata anak tersebut atau sepeda tersebut, gitu ya. Baik, dapat kita tuliskan, masih sama, boleh kalian tuliskan diketahui, ya, diketahui. Waktu ya, yang pertama adalah waktu. Waktunya berapa tadi? 10 menit. Kemudian diketahui lagi apa? Jaraknya. Jaraknya berapa? 2000 meter. Nah, 2000 meter. Kemudian pertanyaannya, ya, ditanya, ya, kecepatan. Kecepatannya berapa? Nah, kalau tadi di soal ditanyakan kecepatannya dalam satuan meter per menit. Baik, akan kita coba jawab sama-sama ya. Sini kita buat segitiga lagi, ya. Kenapa Pak kok harus selalu buat segitiga seperti ini? Ini memang Pak Andika biasakan agar kalian nanti mudah dalam mengerjakan. Jadi tidak hanya berangan-angan, oh jarak itu apa ya, untuk mencari jarak, untuk mencari kecepatan itu gimana. Jadi biar langsung berpraktek, ya. Jarak J, K,
W, jarak, kecepatan, dan waktu. Maka bisa nih kita coret karena kita mencari kecepatan. Maka K kecepatan sama dengan J per W, ya, atau dapat dituliskan jarak dibagi waktu seperti ini. Kalau sudah kita masukkan angkanya, K kecepatan ya sama dengan waktu dan jarak. Pak, ini diketahuinya kok berbeda Pak, terbalik. Tidak apa-apa, terserah kalian mau menuliskan yang mana dulu, tidak apa-apa. Yang penting ketika memasukkan ke rumusnya tidak boleh terbalik. Waktunya di atas, jaraknya di bawah, tidak bisa. Nanti hasilnya akan berbeda. Maka kalau seperti ini, J-nya berapa? Tuliskan 2000. Sini 2000 meter. Per waktunya berapa? 10. Nah, kalau seperti ini sudah ya angkanya yang kita lihat. Tidak apa-apa ya tadi, karena memang di soalnya keterangannya itu waktunya dulu, maka kita tuliskan waktunya dulu. Jaraknya kita tuliskan kemudian. Tapi ketika masukkan rumus tidak boleh kita bolak-balik, karena nanti akan bisa hasilnya akan berbeda. Baik, kalau sudah seperti ini kita lihat 2000 per 10. 2000 dibagi 10. Ya. Satuannya kapan Pak? Nanti setelah kita hitung ini. Berapa 2000 dibagi 10 hasilnya? Kita tuliskan di sini adalah 200. 200 apa? 200 meter per menit. Ya, sesuai dengan soalnya. Jadi seperti itu kalau kita mengerjakan soal cerita, runtut saja, diketahui apa, ditanya bagaimana, kecepatan jawabnya apa, tergantung yang akan kita cari. Kebetulan karena kita hari ini materinya khusus untuk mencari kecepatan, maka kita fokusnya seperti ini. Di pertemuan selanjutnya nanti akan Pak Andika jelaskan, atau bolehlah kalian belajar sendiri bagaimana nanti caranya mencari jarak dan juga mencari waktu. Sistemnya sama, kita tutup yang akan kita cari. Baik, seperti itu materinya. Untuk satuan seperti ini harus kalian pahami konversinya, kemudian bagaimana rumusnya kalian hafalkan, kalian pahami. Semoga nanti bermanfaat bagi kalian, untuk kalian ya. Ada latihan soal, tetap semangat, semoga sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.